semuanya sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini. Dan nanti Kakak Tirsa akan memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang sudah saatnya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pasukan Kristus, siap! Yes, 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 Yesus memang sip. Kita sama-sama nyanyikan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita lanjut lagi puji-pujian kita nyanyikan aku mau ikut Tuhan Yesus. Aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Kita sambung lagi puji-pujian kita nyanyikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat aku berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan
Sekarang sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama nyanyikan burung pipit yang kecil. Mendengar sebagian dari cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Puji Tuhan semuanya baik. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, semuanya kita sikap berdoa. Mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yesus boleh menolong di dalam kita belajar firman Tuhan. Semuanya sikap berdoa, duduk manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan, dan sebentar kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan memberkati kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yo, semuanya duduk manis untuk kita belajar bersama-sama, belajar firman Tuhan. Siapa yang tahun ini sudah berulang tahun, yang sudah menyanyi panjang umurnya, panjang umurnya? Siapa? Ayo angkat tangan. Wih, senang. Gimana rasanya kalau kita nyanyi panjang umurnya? Semuanya senang, semua merasa senang. Semua kita merasa senang di saat kita menyanyi panjang umurnya. Nah, sampai hari ini Tuhan memberikan kita umur yang panjang itu karena anugerah Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana ya supaya kita ini kita mendapatkan panjang umur selalu. Tuhan memberi panjang umur, Tuhan memberi kesehatan, bahkan Tuhan memberi sejahtera buat kita. Kita menikmati panjang umur, nanti kita sampai tiap tahun kita nyanyi panjang umurnya, bahkan sampai kakek nenek, sampai usia yang lanjut kita masih sehat, kita masih penuh sukacita. Itu adalah janji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan perintahkan supaya kita ini bisa memiliki panjang umur yang diberkati oleh Tuhan. Coba kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Itu adalah perintah Allah yang Allah berikan untuk kita umat Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita satu perintah, ada 10 perintah, dan salah satu perintah yang Allah berikan buat kita adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan, supaya kita panjang umur dan penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kesehatan, kekuatan dan sukacita. Hormati ayah dan ibumu. Siapa yang tahu bagaimana cara menghormati ayah dan ibu? Apakah di saat kita hormat kepada ayah dan ibu, kita langsung papa mama kita datang, ayah kita datang, mama kita datang langsung hormat, gerak? Apakah langsung seperti itu? Apakah itu menghormati ayah dan ibu? Bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan, supaya kita menghormati ayah dan ibu. Nah, menghormati ayah dan ibu, kata hormat yang Tuhan berikan buat kita, perintah yang Tuhan berikan untuk kita, hormat itu sama juga dengan sopan. Apa? Sopan. Kita harus hormat kepada ayah dan ibu kita. Kita harus sopan kepada ayah dan ibu kita, kepada orang tua kita. Hormat itu artinya menganggap orang lain penting, menganggap papa mama kita penting. Apa ya yang dimaksud dengan hormat? Menghormati orang tua itu berarti kita menganggap orang tua kita penting. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita hormat atau kita sopan terhadap orang tua kita? Hormat atau sopan itu berarti di saat kita berkata-kata kepada orang tua kita, kita akan menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan. Contohnya, di saat kita, ini kan musimnya, ini kan waktunya kita belajar secara online. Kita nggak bisa belajar sendiri. Ada tugas yang susah, kita nggak bisa, kita nggak mengerti. Akhirnya kita minta tolong kepada mama kita. Caranya gimana? Bersikap sopan atau hormat itu artinya kita selalu minta tolong kepada orang tua kita. Contoh seperti ini, Mama, minta tolong Ma, aku nggak bisa mengerjakan PR yang ini Ma, tolong bantu aku Ma.
Di saat mama kita menjawab, iya nak, ayo kita kerjakan sama-sama. Mama kita mau membantu kita. Nah, rasa hormat kita harus bilang berapa? Kita harus bilang begini. Terima kasih Ma, Mama sudah bersedia untuk menolong saya. Nah, jadi rasa hormat atau sopan itu selalu kita mengucapkan kata minta tolong. Dan setelah kita menerima pertolongan dari orang tua kita atau dari siapapun, kita selalu mengucapkan terima kasih. Jangan pernah lupa, harus berterima kasih kepada siapapun yang sudah menolong kita. Itu namanya kita menjadi anak yang sopan, anak yang hormat. Nah, selanjutnya contoh sikap. Contoh tindakan yang sopan atau yang hormat kepada orang tua itu apa? Sopan itu berarti ketika mama bertanya kepada kita, contohnya, Tirsa, apakah sudah belajar pagi ini? Maka kita akan menjawab, iya Ma, sudah. Nah, kita di saat mama kita memanggil, contoh lagi, April, iya Ma. Kita tidak akan pernah menjawab misalkan April, kita tidak akan pernah menjawab tetapi setiap kita dipanggil kita selalu menjawab iya Ma, iya Pak, iya Kak. Gak boleh kita menjawab itu tidak sopan. Dan sopan itu apalagi ya artinya sopan? Sopan itu artinya, sopan itu berarti di saat papa mama kita sedang berbicara, sedang berbincang-bincang serius, kita langsung datang. Saat kita melihat papa mama kita sedang serius berbicara, kita tidak akan langsung menyela pembicaraan papa mama kita. Tetapi kita menunggu dulu, walaupun kita pengen sekali mau menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Kita harus menanti dulu, nggak boleh menyela pembicaraan orang tua. Itu namanya sopan. Kita menjadi anak yang sopan. Kita menjadi anak yang menghormati orang tua. Tidak boleh menyela perkataan dari orang tua kita. Kita harus menahan dulu apa yang mau kita sampaikan kepada orang tua kita. Walaupun kita sudah pengen sekali menyampaikannya, tapi tahan dulu sampai bapak mama kita berhenti berbicara. Baru kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Itu namanya kita menghormati orang tua kita. Terus apalagi tindakan sopan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sopan itu berarti kita mentaati perintah dari orang tua kita. Apa yang orang tua kita perintahkan itu pasti untuk kebaikan kita anak-anaknya. Kita mentaati, kita belajar taat apa yang papa mama kita perintahkan. Contoh, kalau orang tua kita menyuruh kita belajar, itu tujuannya apa? Supaya kita anak-anak menjadi anak yang pintar. Dan kalau kita menjadi anak yang pintar, maka nanti kita akan menjadi orang yang sukses. Contoh lagi, kalau orang tua kita menyuruh kita untuk beribadah, walaupun sekarang kita masih beribadah secara online, kita lewat HP, kita lewat TV, tetapi kalau orang tua kita menyuruh untuk beribadah, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Karena ibadah itu penting buat kita. Tuhan Yesus selalu memberkati orang-orang yang taat dan melakukan perintah-perintahnya. Salah satu perintah Tuhan adalah jangan lupakan hari Sabat. Jangan kita lupa untuk beribadah kepada Tuhan.
orang tua kita mau supaya kita ini diberkati oleh Tuhan. Makanya orang tua kita mengajak untuk kita semua beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau orang tua kita memberi perintah buat kita, anak-anak harus belajar untuk taat. Di saat kita mentaati orang tua kita, maka itu artinya kita sudah menghormati orang tua kita. Sampai kita dewasa, di saat orang tua kita diberi panjang umur, mari kita belajar untuk selalu menghormati orang tua kita. Apalagi ya, tindakan sopan atau tindakan rasa hormat kepada orang tua. Satu lagi, di saat orang tua kita atau mungkin ayah kita sedang berjalan ke pintu, kita anak-anak tidak boleh langsung lari duluan mendahului orang tua kita, tetapi kita menunggu ayah kita lewat dulu dari pintu baru kita belakangnya. Tidak boleh mendahului langkah dari ayah kita. Itu namanya kita hormat atau sopan terhadap orang tua kita. Kita belajar untuk menghormati orang tua kita. Kita belajar untuk selalu hidup sopan terhadap orang tua kita, karena itu adalah perintah yang Tuhan berikan buat kita. Salah satu perintah dari 10 perintah Allah adalah hormatilah ayah dan ibumu. Karena kalau kita melakukan itu, Tuhan berjanji akan Tuhan berikan panjang umur yang penuh dengan damai sejahtera. Semuanya kita merindukan, kita memiliki panjang umur, kita memiliki kesehatan, kita memiliki kesuksesan, itu kerinduan kita. Nah, kalau kita melakukan perintah Tuhan ini, belajar menghormati orang tua kita, maka berkat Tuhan akan diberikan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, melalui firman Tuhan pagi hari ini, ayo kita sama-sama belajar. Kita belajar kembali untuk menghormati ayah kita. Kalau kemarin-kemarin kita mulai tidak taat kepada orang tua kita, mulai hari ini kita belajar untuk mentaati orang tua kita. Kalau kemarin-kemarin kita mulai membentak mama kita, kita berani berkata kasar kepada mama kita. Mulai hari ini mari kita belajar berkata secara baik, berkata-kata dengan baik kepada papa mama kita. Dan jangan lupa di saat kita meminta sesuatu, kita harus sertakan kata tolong. Ingat-ingat, tolong ma, tolong pak, tolong kakak, tolong tante. Kita harus sertakan kata tolong. Dan kalau kita sudah mendapatkan sesuatu, mendapatkan pertolongan, jangan pernah lupa kita harus selalu mengucapkan terima kasih. Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih kakak, terima kasih tante, terima kasih oma, terima kasih nenek. Nah, kita harus belajar untuk selalu berterima kasih. Tuhan Yesus akan begitu senang melihat kita anak-anaknya yang selalu hidup sopan, yang selalu menghormati orang tua, yang selalu menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Kalau hati Tuhan Yesus senang, maka berkat-berkat Tuhan akan diberikan kepada kita anak-anaknya. Kita akan minta tolong kepada Tuhan Yesus, kita akan minta tolong kepada Roh Kudus untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita akan berdoa, ya semuanya sikap berdoa. Kita akan berdoa, minta tolong supaya Tuhan boleh menolong kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini. Tuhan Yesus memerintahkan untuk kami boleh menghormati ayah dan ibu kami. Tuhan Yesus tolong kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami dapat menghormati orang tua kami. Untuk kami
dapat selalu hidup secara sopan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami boleh melakukan perintah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh selalu memberkati kehidupan kami, Tuhan yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan Tuhan, selalu Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengakhiri sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.